Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa dan para pendengar, kami dari Kultum Penyejuk Hati kali ini akan menyampaikan dan memberikan pencerahan bagaimana wali-wali Allah terdahulu mendekatkan diri kepada Allah dengan caranya masing-masing. Jadi yang akan kami sampaikan adalah salah satu dari tingkah laku sufi yang pernah dibuat oleh wali-wali Allah dan mayoritas yang dibuat oleh wali-wali Allah terdahulu. Awal-awalnya, pertama kalinya dalam mempelajari ilmu hakikat atau tasawuf ini. Dan dalam mempelajari agama Islam itu syaratnya ada dua. Pertama, kita harus mempelajari hukum agamanya. Yang kedua, kita mempelajari ilmu agama. Apa itu hukum agama? Pertama Al-Quran, yang kedua dan apa pula itu dengan ilmu agama. Untuk mendapatkan ilmu agama itu ada dua. Pertama, kita bertobat. Untuk mengawalinya kita harus bertobat atau mandi tobat. Yang kedua, mengikuti pituah guru sesuai dengan apa yang sedang kita amalkan. Jangan memandai-mandai. Karena apabila kita menuntut ilmu tanpa guru, sudah pasti akan berbeda dengan yang berguru. Karena apabila kita tidak berguru, kita hanya membaca Al-Quran dan hadis saja tanpa bimbingan seorang guru, maka pertama kita, kedua buku, yang ketiga setan. Karena tidak ada pembimbing, kan dasar kita tidak ada. Jadi sebaiknya kita dibimbing oleh guru. Itu makanya sufi atau wali-wali Allah terdahulu berguru kepada gurunya, selalu mengikuti adab dari gurunya. Mereka bertingkat-tingkat, tidak memandai-mandai. Bisa kita uji apabila ada seorang yang sedang belajar agama Islam. Kita pisahkan dia berbeda tempat tanpa guru. Kita berikan dia Al-Quran dan hadis, tinggal di satu desa, yang satu lagi kita asingkan di desa lain. Kita berikan juga Al-Quran dan hadis, suruh mereka membahas. Dengan cara kita danai, kita beri makan, kita danai. Dan setelah 1 bulan, coba kita pertemukan mereka. Mereka akan berpendapat beda-beda dengan dalil-dalil yang ada di Al-Quran. Itu tanda mereka tidak berguru, karena sanad mereka tidak jelas. Kalau berguru tanpa bersanad, itu sia-sia. Itu namanya mengarang-ngarang. Jadi dalam awal mempelajari agama Islam tadi, harus kita dudukkan yang dua. Pertama, mempelajari hukum agamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua, mempelajari ilmu agamanya, yaitu bertobat, mandi tobat, dan mengikuti pituah. Bertobat tadi maksudnya dengan mandi tobat, merasa menyesal kepada Allah, minta ampun kepada Allah, baru mengikuti pituah. Dengan pikiran yang bersih, kita contohkan apabila ada sebungkus kue basah, apakah
meja ini kita biarkan kotor saja, kita letakkan apa ada yang mau makan. Tapi apabila mejanya dibersihkan sebersih-bersihnya, kue diletak di dalam pasti tidak akan berkuman. Begitu juga dengan ilmu. Kalau kita mau berilmu, tentu mandi tobat dulu, bersihkan diri dulu, baru ilmu itu lengket ke dalam hati sanubari kita. Itu dasarnya. Kalau tidak, maka kebanyakan orang tanpa bertobat, tanpa dia membersihkan diri dia, tanpa dia memang merasa menyesal setelah berbuat selama ini mengkotori diri dia langsung belajar agama. Itu hanya seperti istilah orang Melayu, panas-panas tai ayam. Coba sebentar bangkit lagi. Karena tempatnya itu tidak dibersihkan. Itu ilmu aklinya, ilmu akal. Di dalam ilmu sufi atau tasawuf ada hadis qudsi mengatakan awaludina ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal Allah. Mengenal Allah dengan mengenal diri. Jadi setelah kita memahami dengan mengikuti petunjuk-petunjuk guru, kita mengikuti petunjuk guru, maka kita akan mulai dalam kita beribadah. Kita harus kenal siapa yang kita ibadahi dengan petunjuk guru, dan guru akan menyampaikan sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Tidak mungkin plong 100%, nanti muridnya kaget. Jadi dengan perlahan-perlahan dia lihat porsinya murid tersebut, karena setiap murid itu porsinya beda-beda. Ada seperti gelas, ada gelasnya kecil, adalah gelas besar. Kalau ini dua-duanya ini murid, guru tahu ini nggak bisa, ini bisa menerima seluruh apa yang disampaikan. Tapi yang gelasnya kecil, yang tangkapnya rendah, jangan sekali-sekali kita berikan yang belum terjangkau oleh pikiran dia. Begitulah seorang mursyid menyampaikan kepada dia. Jadi untuk tahap sekarang ini itu dulu kultum yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan. Tolong mohon subscribe, jangan lupa subscribe. Nanti kita episode berikutnya akan kita tingkatkan macam mana caranya mengenali. Maka kami ucapkan terima kasih sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.